kemudian mulai dari pencalonannya, kemudian ada kampanyenya, ada masa tenangnya, ada pungut hitungnya, sampai dengan ada PSU-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Sebelumnya perkenalkan, saya Riafinola Desi Mansari yang akan memandu jalannya talkshow kali ini. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Fauzan Hamid. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Diklat, Pelatihan, dan Data dan Informasi. Halo Pak Fauzan, apa kabar? Halo Maria, alhamdulillah kabar baik. Boleh disapa terlebih dahulu Pak, sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, apapun berada, perkenalkan saya Fauzan Hamid, Ketua Bawaslu Kota Tegal. Mudah-mudahan sahabat Bawaslu semua dalam keadaan sehat semua dan diberikan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Pak. Kegiatan Ngopi Pahit kali ini yaitu bedah buku berjudul Kronik Pengawasan Pilkada 2024. Nah pastinya sahabat Bawaslu ingin tahu apa sih fakta dan makna dari penulisan buku ini, nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita. Nah, sebelumnya jangan lupa sahabat Bawaslu untuk like, subscribe YouTube-nya Bawaslu Kota Tegal, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Kita kembali ke narasumber yaitu Pak Fauzan, sesuai dengan tema kita kali ini Pak, yaitu bedah buku berjudul Kronik Pengawasan Pilkada 2024. Buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini Pak. Nah, secara garis besar isi dari buku Kronik Pengawasan Pilkada 2024 ini apa Pak? Baik Maria, sahabat Bawaslu dimanapun berada, jadi latar belakang buat buku ya, Kronik Pengawasan Pilkada 2024 ini adalah inisiasi dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kota dan Ketua Bawaslu Provinsi se-Jawa Tengah, yang mana kita beranggapan bahwa pelaksanaan pilkada kemarin di tahun 2024 sudah kita laksanakan bersama dengan dinamika yang ada di Jawa Tengah. Maka sayang sekali ketika tahapan kita sudah lalui, pelaksanaan sudah kita laksanakan dengan baik, tidak ada catatan, tidak ada bukti sejarah kita pelaksanaan untuk mengawal demokrasi ini tidak kita bukukan. Nah, maka dari semangat itu kita Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah bersepakat bahwa pelaksanaan pengawasan pemilihan kemarin di tahun 2024 harus kita bukukan agar supaya ini menjadi refleksi kita, menjadi evaluasi kita, kemudian masyarakat pun tahu ya apa kerja-kerja dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Kalau isinya itu secara detailnya itu bagaimana Pak? Di dalam buku Kronik Pengawasan Pilkada. Ya, jadi di bulan yang lalu Bawaslu Provinsi sudah melaunching buku Kronik Pengawasan Pilkada 2024 ini secara live melalui kanal YouTube-nya Bawaslu Jateng. Maka di bulan Juni ini Bawaslu Kota Tegal, saya sendiri Fauzan Hamid selaku salah satu penulis di dalam materi buku kronik ini, coba menyampaikan kembali ya apa yang sudah saya tulis, kemudian apa yang sudah kawan-kawan Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Jateng ini menulis. Maka di buku ini saya kira ini cerita-cerita ya hasil pengawasan dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Nah, jadi ini testimoni hasil pengawasan dari setiap tahapan di dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Mulai dari kita menyusun kerangka buku ini ya, apakah ini dibagi per bab atau mengalir saja sesuai dengan tahapan. Jadi kita sepakati kita mengalir sesuai dengan tahapan, sesuai dengan namanya Mbak Ria, kronik ya. Kronik ini kan dalam artinya bahwa
ini adalah catatan ya, catatan yang sudah kita lalui sesuai dengan tahapannya. Maka kita menulis sesuai dengan tahapan yang ada di pilkada, mulai dari perekrutan budget ad hoc-nya, kemudian mulai dari pencalonannya, kemudian ada kampanyenya, ada masa tenangnya, ada pungut hitungnya, sampai dengan ada PSU-nya. Oh. Sampai yang terakhir adalah ada tulisan dari Klaten ya, ini menyampaikan tentang pengalamannya di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak ini ya Mbak, memberi keterangan ya di dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi ini karya-karya ketua Bawaslu Provinsi dan ketua-ketua Bawaslu sekabupaten kota ya Betul, Pak, Mbak khususnya Rian. di Jawa Tengah. Iya. Bahwasanya mendokumentasikan hasil-hasil dari pengawasan khususnya di Jawa Tengah. Mengapa sih Pak dokumentasi seperti ini tuh penting dalam konteks pengawasan pemilu atau pemilihan? Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa sayang sekali ketika kita sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik, melaksanakan penyelenggaraan pilkada dengan baik, tapi tidak ada dokumentasi atau bukti tulisan yang kita bisa sharing bersama dengan masyarakat agar masyarakat bisa tahu kinerja kita, kemudian kita juga bisa mengevaluasi ya pelaksanaan pilkada kemarin agar nantinya pelaksanaan pilkada yang akan datang itu bisa lebih baik lagi daripada pilkada di tahun 2024. Baik. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal selama tahapan Pilkada 2024? Khususnya yang terekam dalam buku ini Pak. Kalau saya lihat di daftar isi bahwasanya tulisan yang ditulis oleh Bawaslu Kota Tegal atau Bapak Fauzan Hamid itu berjudul Hujan Lebat Penghitungan Suara Tertunda. Boleh dijelaskan Pak, mengapa sih Pak Fauzan tuh menulis terkait dengan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara? Ya, sebetulnya kalau kejadian-kejadian unik ya banyak ya. Setiap tahapan saya kira di berbagai daerah di wilayah Kota Tegal ada kejadian yang unik. Namun saya pikir di tahapan yang paling krusial adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang mana ini menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu bahwa pelaksanaan pungut hitung ini harus sesuai dengan prosedur. Kemudian Bawaslu Kota Tegal sebelumnya memang sudah memetakan potensi-potensi kerawanan yang ada di setiap tahapan, terutama di tahapan pungut hitung ini, apakah itu dari segi regulasinya, kemudian dari segi SDM-nya, sampai dari segi pemetaan cuaca ya Mbak ya. Nah, di dalam buku ini saya menulis kaitan dengan di tahapan pungut hitung ya. Jadi saya menulis tadi dengan apa namanya, judulnya adalah Hujan Lebat Penghitungan Suara Tertunda. Ini ada kejadian unik di salah satu kelurahan yang ada di Tegal Timur. Ada satu TPS yang mana TPS itu berdiri di lahan sekolahan. Nah, di situ saya kira pengawas TPS kita di kelurahan tersebut, di TPS tersebut sudah memetakan potensi kerawanan di tahapan pungut hitung. Sampai dengan misalkan sudah memberikan masukan ya terkait pembuatan TPS-nya. Namun sekali lagi yang namanya cuaca itu tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa kita duga akan terjadi seperti apa. Pada tanggal 27 November 2024 yang lalu, pada saat pelaksanaan pungut hitung salah satu kelurahan di Tegal Timur, ya, itu memang di pukul 12 ya, 12 ke atas, cuaca di Kota Tegal sudah mulai mendung. Saya juga khawatir pada saat itu, saya juga di tanggal tersebut juga saya mengikuti agenda dari pemerintah Kota Tegal untuk monitoring keliling TPS yang ada di Kota Tegal. Dan siangnya ternyata kok mendung. Saya juga khawatir apakah ini bisa berjalan dengan lancar. Namun di keseluruhan secara umum itu bisa dilaksanakan dengan baik. Baik dari proses pemungutannya sampai dengan proses penghitungan. Tapi tadi saya sampaikan di tulisan ini ada satu TPS ternyata yang ada terjadi
apa namanya, gangguan ya di dalam cuaca itu, yaitu adanya hujan yang lebat pada saat itu sekitar jam 1 lebih lah ya. Itu ada hujan lebat, kemudian ternyata pembuatan TPS ini atasnya tidak memakai seng ya. Atasnya tidak memakai seng, hanya menggunakan terpal. Nah, kekuatan terpal ini kan berbeda dengan seng ya. Kalau seng itu kan apa ya, ketika kena hujan ya itu mengalir ke bawah. Tapi kalau yang namanya terpal itu kan kalau kena hujan ya nampung air gitu ya. Mm-mm. Akhirnya saking banyaknya tampungan air yang ada di terpal itu, terpalnya roboh itu, Mbak, ke bawah ya. Ibaratnya kayak nggak kuat menahan air, akhirnya dia roboh dan mengganggu aktivitas yang akan dilaksanakan, yaitu penghitungan Penghitungan suara. suara ya setelah jam 13 yang itu. Maka di situ pengawas TPS kita yang di TPS tersebut merekomendasikan untuk sementara logistik yang ada di TPS itu untuk bisa dipindahkan ke dalam ruangan, karena itu kan ada sekolah ya, sekolah kan punya ruang kelas. Jadi kita di pengawas TPS berkoordinasi dengan KPPS, dengan pemilik sekolahnya untuk bisa meminjam dulu tempat ruang kelasnya untuk logistiknya bisa ditaruh di dalam dulu sementara. Selagi hujannya nanti reda maupun bisa diperbaiki dari kondisi layosnya itu. Mhm. Nah, itu sempat tertunda berarti, Mbak? Yang harusnya bisa dimulai pukul Pukul 13. 13 karena hujan lebat, kemudian TPS-nya juga ambruk ya Iya. atapnya, akhirnya tertunda Hmm. karena ada aktivitas pemindahan logistik dari luar ke dalam. Nah, jadi sempat tertunda kurang lebih ya 1 jaman. Menarik sekali ya, sahabat Bawaslu. Padahal TPS itu kan sudah ada ketentuan ya, Pak, Betul, luas, bagaimana iya, apa namanya akses dari disabilitas untuk betul. apa ya bagi pemilih itu mengalami kemudahan dalam memilih pada hari tersebut. Nah, peran dari pengawas juga tadi sudah dijelaskan oleh apa namanya Pak Fauzan, bahwasanya berarti memberikan rekomendasi secara Betul, langsung ya betul. kepada KPPS, KPPS iya. dari pengawas tersebut. Nah, Pak, setelah kejadian tersebut, apakah ada apa namanya perhatian dari Bawaslu Kota Tegal khususnya? Ya, tentunya ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berarti bagi kami pada pelaksanaan pilkada yang akan datang. Bahwasanya kita sebetulnya sudah memetakan potensi-potensi yang ada di setiap tahapan, sampai dengan di tahapan yang krusial, mahkotanya pemilu atau pilkada ini kan di tahapan pungut hitung. Kita sudah memberikan imbauan ya kepada Himbauan. KPU Kota Tegal untuk bisa melaksanakan tahapan pungut hitung ini sesuai dengan aturan, sampai dengan pemilihan tempat pemungutan Mm-mm. suaranya. Apakah itu ramah disabilitas, aksesibilitasnya baik untuk disabilitas, kemudian dari segi tadi yang saya sampaikan kerawanan dari misalkan kena banjir atau tidak Iya. ya, kemudian dekat dengan salah satu tokoh partai politik atau peserta pilkadanya dan Mm-mm. sebagainya. Ini kan menjadi poin-poin yang kita sampaikan kepada penyelenggara teknis di KPU itu. KPU. Sebenarnya banyak ya Pak yang ingin diceritakan Iya, peristiwa-peristiwa yang ada di Kota Tegal ya pada betul. saat atau selama tahapan Pilkada 2024 ini. Nah, apa sih Pak harapannya dengan diterbitkan buku ini baik untuk internal Bawaslu maupun untuk masyarakat umum? Ya, di harapan kita semua di kabupaten kota se-Jawa Tengah ya, khususnya di Kota Tegal, kenapa kok kita membuat buku kronik pengawasan Pilkada 2024 ini sebagai bukti kita bahwa kita betul-betul semangat untuk melaksanakan pengawasan di setiap tahapan. Ini sebagai bukti kita ya, sebagai pertanggungjawaban kita bahwasanya kita melaksanakan pengawasan itu sesuai dengan aturan. Kemudian buku ini juga kita harapkan sebagai evaluasi ya, karena ini adalah contoh-contoh kejadian-kejadian yang mungkin di luar dari aturan, kemudian ada kejadian unik Mm. di beberapa daerah yang bisa kita adopsi
Kalau kita tadi saya sampaikan hanya bisa menulis satu kejadian saja karena ini terbatas. Saya pengennya nulisnya satu buku untuk Kota Tegal semua. Tapi apa boleh buat karena ini harus combine dengan 35 kabupaten kota, maka saya hanya menuliskan satu judul saja. Dan 34 kabupaten kota yang lain tentunya banyak juga cerita yang menarik yang menjadi nantinya kita bisa untuk mengevaluasi ya, menerapkan apakah di Kota Tegal bisa seperti ini atau tidak. Ya mudah-mudahan kejadian-kejadian yang ada di 34 kabupaten kota yang lain yang notabene adalah di luar dari apa yang tidak diharapkan ini tidak terjadi di Kota Tegal. Ini sebagai bahan evaluasi internal kita. Kemudian ini juga bisa menjadi gambaran bagi masyarakat khususnya di Kota Tegal bahwa dinamika yang ada di Jawa Tengah pada pelaksanaan pilkada yang lalu ini bermacam-macam sekali ya. Ada yang PSU, ada yang sampai ke Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi keterangan ya, ada juga yang kaitan dengan kampanye dan sebagainya. Ini menjadi wawasan kepada masyarakat Kota Tegal untuk bisa mengetahui dinamika pelaksanaan pengawasan yang ada di Jawa Tengah. Jadi isi kejadian atau isi buku itu kan memberikan gambaran-gambaran atau kita bisa menjaga-jaga ya Pak. Barangkali suatu saat ini bisa terjadi nih di kabupaten kota. Bahkan bukan hanya di Jawa Tengah ya Pak, Ya. bisa seluruh Indonesia. Bisa Karena seluruh. kebetulan buku kronik pengawasan Pilkada 2024 ini diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana sih jika sahabat Bawaslu Kota Tegal ingin membaca isi keseluruhan dari buku kronik pengawasan 2020? Ya, sahabat Bawaslu yang ada di Kota Tegal khususnya, ini bisa membaca buku kronik pengawasan Pilkada 2024 ini di kantor Bawaslu Kota Tegal. Kita punya pojok pengawasan, ya. Latar belakang kita ini adalah pojok pengawasan yang mana ini banyak literasi yang bisa sahabat Bawaslu baca-baca di sini, ataupun nanti kita juga akan upload ya Mbak ya, versi digitalnya di websitenya Bawaslu Kota Tegal. Tapi mohon maaf sekali karena ini terbitan dari Bawaslu RI, dari Provinsi Jateng, ini kita terbatas, jadi tidak bisa Bawaslu, sahabat Bawaslu untuk bisa meminta karena kita terbatas, jadi kita tidak bisa memberikan kepada sahabat Bawaslu, hanya bisa membaca saja. Berarti kalau mau membaca di rumah versi digitalnya boleh. Kalau mau membaca versi buku bisa langsung ke kantor Bawaslu. Kalau yang belum tahu Pak, kantor Bawaslu Kota Tegal itu di mana? Jadi kantor Bawaslu Kota Tegal itu berada di Jalan Kolonel Yono. Mungkin sudah familiar ya, MPP, Mall Pelayanan Publik ya, yang ada di Kota Tegal, seberangnya Rita Mall ya Mbak ya. Kita berada di belakangnya MPP Kota Tegal, Alaya Sewakati ya namanya. Sewakati ya. Alaya Sewakati. Jadi kantor kita ada di belakangnya MPP Mall Pelayanan Publik Alaya Sewakati milik pemerintah Kota Tegal. Monggo sahabat Bawaslu untuk bisa mampir ke kantor kami untuk bisa membaca bersama banyak buku yang ada di kita ya, bukan hanya buku ini saja. Ya. Jadi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah mengeluarkan 7 buku ya di pelaksanaan pilkada yang lalu. Kemudian kami juga di Bawaslu Kota Tegal mengeluarkan 1 buku ya Mbak ya, kaitan dengan SDM yang ada di Kota Tegal di pelaksanaan pilkada yang lalu. Terima kasih informasinya Pak Ketua, cukup lengkap ya yang diberikan oleh Pak Fauzan terkait dengan buku kronik pengawasan Pilkada 2024. Saya Ria Vinola Desimansari bersama tim pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari Pak kita serukan tagline Bawaslu bersama-sama. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.